Sobat Sehat Jakarta Barat, jumpa lagi di Kue Ketan Podcast, kupas tuntas masalah kesehatan. Pada hari ini di studio saya tidak sendirian nih, saya bersama orang yang spesial. Siapakah dia? Jeng 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 jeng, Kak Desi Tresnawati yang merupakan juara 1 kategori bidan pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi. Halo Kak Desi. Halo Kak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. BTW kan sekarang kan dikenal sebagai juara 1 kategori bidan pemilihan tenaga kesehatan atau yang lebih kenal dengan Nakestel ya. Nah sebenarnya Nakestel itu apa sih Kak? Oke, jadi Nakestel itu singkatan sebetulnya. Itu adalah proses seleksi pemilihan tenaga kesehatan teladan. Tetapi kita berfokus kepada inovasi di bidang kesehatan gitu, Kak. Berarti keywordnya itu inovasi untuk menjadi tenaga kesehatan teladan nih. Wah jadi penasaran nih Kak, sebenarnya inovasinya kemarin apa sih? Inovasi saya itu namanya Si Peri Malam. Bentar, namanya unik banget. Si Peri Malam ya? Iya betul. Itu apa sih Kak? Jadi inovasi ini karena saya temukan di lapangan atau di puskesmas itu banyaknya kasus hipertensi dalam kehamilan yang bisa menyebabkan komplikasi pada ibu hamil dengan hipertensi dan menjadi penyebab kematian ibu dan bayi. Untuk itu saya membuat inovasi Si Peri Malam dengan pendekatan yang lebih simpel namun menyentuh banyak sisi. Dalam artian bukan hanya dalam treatment medis saja, melainkan di sini saya menggabungkan pendekatan secara keseluruhan untuk ibu hamil. Berarti emang banyak banget ya kasusnya ya sampai tergugah buat melakukan inovasi. Ya lumayan ya kasusnya ya. Bentar, tadi Si Peri Malam. Nah, Si Peri Malam itu apa sih? Kayak eye catching gitu loh, kayak di dunia kesehatan tapi tiba-tiba namanya Peri Malam gitu. Iya betul. Jadi Si Peri Malam itu adalah singkatan inovasi, di mana singkatannya adalah Aksi Peduli Mengatasi Hipertensi dalam Kehamilan. Tentunya dengan pendekatan atau strategi dengan 5 peri cetar sehati. Bentar, ada 5, jadi Peri Malam tapi ada 5 peri lainnya lagi ya? Iya betul. Nah, yang pertama itu kita ada Si Peri GC. Bentar, Si Peri GC itu yang pertama. Betul. Si Peri GC ini kita melakukan pendeteksian, penanganan dan memantau ibu hamil secara optimal. Oke. Kemudian yang kedua ada Si Peri Pintar. Peri Pintar. Iya betul. Jadi Si Peri Pintar itu kita meluncurkan buku saku digital, edukasi online dan offline supaya ibu semakin paham. Kemudian yang ketiga ada Si Peri Siaga. Ketiga Peri Siaga. Ya, jadi Si Peri Siaga ini kita melibatkan dukungan keluarga supaya ada pendamping setia untuk ibu hamil. Dan yang keempat kita ada Si Peri Sehat. Peri Sehat yang keempat. Oke. Si Peri Sehat ini kita meluncurkan resep jus mentimun untuk mengontrol tekanan darah. Dan terakhir kita ada Si Peri Aktif, di mana adanya pelaksanaan prenatal yoga untuk ibu hamil supaya ibunya semakin sehat dan lebih rileks. Oh, udah genep 5 ya? Iya betul. Jadi kalau ada inovasi di bidang kesehatan terus namanya Peri ini tuh orang tuh kayak jadi gampang inget gitu nggak sih Kak? Benar. Oke, jadi kalau misalnya ada singkatan seperti itu, jadinya si masyarakat juga ternyata ada inovasi nih Si Peri Malam khususnya untuk hipertensi pada ibu hamil. Dan kakak mau tahu nggak dampaknya apa nih untuk inovasi ini? Boleh dampaknya apa coba? Oke, jadi sebenarnya kan tadi ya yang sudah saya jelaskan tidak hanya fokus ke medis saja, melainkan kita juga mengubah pola gaya hidup ibu hamil dan tentunya adanya keterlibatan dari keluarga atau orang terdekat, sehingga memang untuk hasilnya sangat tidak terasa sekali. Ibu hamil menjadi semakin paham akan kondisinya, kemudian lebih rutin untuk kontrol periksa hamil ke puskesmas, dan juga adanya keterlibatan tadi dari orang terdekat atau suami. Ya, untuk itu angka dari komplikasi hipertensi dalam kehamilan ini menjadi menurun dari yang sebelumnya. Berarti Gitu. dari masalah yang ada nih berkat Si Peri Malam ini tuh jadi ada solusinya karena Iya, berdampak betul. ya. Betul. Balik lagi terkait Nakestel ya. Tadi kan ada berangkat dari sebuah inovasi terus diikuti Nakestel nih. Iya. Nah, sebenarnya serangkaian proses seleksi Nakestel itu gimana sih dari inovasi yang Kakak punya itu?
Oke, jadi untuk proses seleksinya, perjalanannya lumayan panjang dan seru nih Kak. Oke. Oke, jadi memang kita berawal dari tingkat kota. Di tingkat kota kita ada yang pertama ada persiapan data. Oke. Persiapan data ini kita ada soft file ya, pengumpulan soft file ya, soft file abstrak, kemudian ada soft file presentasi dan juga administrasi. Oke. Kemudian yang kedua tahap pengumpulan data. Oke. Intinya sebelum pelaksanaan, sebelum hari H ini semuanya harus sudah terkumpul. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap presentasi. Oke, di mana di sini kita akan dinilai ya inovasi, tapi tidak hanya inovasi saja yang dinilai, melainkan bagaimana presentasi atau performan kita. Jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan yang lainnya untuk mempresentasikan diusahakan harus penuh semangat dan percaya diri karena itu dijadikan sebagai poin penting nih untuk penilaian juri gitu. Nah, untuk selang hingga 1 hingga 2 hari ini nanti akan diumumkan juara 1 dan juara 2 masuk ke tahap proses penilaian lapangan, di mana juri akan menilai implementasi di lapangan seperti apa. Jadi untuk teman-teman jangan lupa menyiapkan dukungan, menyiapkan data untuk mendukung inovasi tersebut seperti apa. Berarti harus jago ngejual inovasinya ke juri yang menilai ya, berarti harus jago ngomong ya. Iya betul. Nah, setelah itu dari semua proses seleksi akan diumumkan juara 1 tingkat kota. Oke. Gitu, Kak. Terus kan ini kan Kak Desi kan juara 1 tingkat provinsi nih. Kalau seleksinya di tingkat provinsi sendiri gimana? Oke, sebetulnya untuk proses seleksinya sama saja, namun alurnya agak lebih panjang, Kak. Dari awal dari persiapan data, itu persiapan data ditambah tadi selain administrasi, abstrak, presentasi, ditambah dengan video pendek yang menggambarkan inovasi. Lanjut ke proses pengumpulan data, lanjut lagi ke proses seleksi yang dilakukan selama 2 hari. Oke, 1 hari kita ada tes tulis dan pelaksanaan FGD, Focus Group Discussion, di mana kita akan dibagi beberapa kelompok. Di situ kita membuat inovasi yang membuat inovasi ini kita harus mencari solusi dari kasus tersebut gitu Kak. Jadi memang ya super seru dan deg-degan sih ya, tapi itu dijadikan sebagai pengalaman untuk saya. Berarti bener-bener panjang ya, tapi tetap seru kan ya. Betul. Berarti kalau nanti nih ada yang mau tanya-tanya tentang proses seleksi nakesel bisa tanya langsung ke Kak Desi, boleh banget kan ya? Boleh banget. Nah, dari serangkaian proses yang panjang banget tadi nih, yang paling berkesan tuh yang mana sih Kak? Oke, ada beberapa momen ya yang paling berkesan. Satu aja dong, kan gitu. paling ya, paling itu satu. Oke, baik. Satu saja itu pada saat proses seleksi di tingkat provinsi Kak, yaitu di tahap FGD tadi, Focus Group Discussion ya. Ngapain emang? Oke, memang gini, kita tuh sebetulnya tidak hanya dinilai dari segi teori saja, tetapi bagaimana kita menganalisa cara berpikir dan bekerja sama dalam kelompok tersebut. Saat FGD misalnya, kita dibagi dalam satu kelompok, ya, kemudian kita dengan waktu yang singkat harus memahami kasus tersebut dengan cepat. Jadi kita harus mencari inovasinya apa gitu dalam waktu yang singkat. Gitu. Jadi kita juga di situ menggabungkan beberapa ide-ide dari masing-masing individu dan kita menemukan solusi yang terbaik untuk inovasinya gitu. Jadi yang menurut saya yang paling berkesan sih itu gitu. Berarti balik lagi ya, kuncinya tetap inovasi ya. Iya betul, mencari inovasi di waktu yang singkat intinya itulah ya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal inovasi nih, dan Kak Desi ini adalah seorang tenaga kesehatan dan kompetisinya kan pemilihan tenaga kesehatan teladan nih. Kalau Kak Desi nih punya kesempatan ngomong di depan banyak orang nih di seluruh tenaga kesehatan di Jakarta Barat. Tips dong Kak biar teman-teman rekan sejawat kita tenaga kesehatan itu berinovasi, tipsnya apa Kak? Oke, tipsnya ya. Oke, jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan Jakarta Barat, untuk tips gimana melakukan inovasi sebenarnya sederhana Kak. Oke, sederhana ya. Betul. Hanya ada 3 poin ya. Catat, ada 3. Ada 3 betul. Yang pertama ini kita tentunya mencari masalah ini berdasarkan yang kita temukan di lapangan. Karena inovasi yang kuat itu berasal dari keresahan yang kita temukan. Oke. Kemudian yang kedua, jangan tunggu besar dulu atau jangan tunggu sempurna dulu, ya. Memang sih kita terlalu banyak mikir atau takut salah atau hasilnya nggak maksimal. Dimulai dulu dari hal yang kecil nggak apa-apa. Yang penting adalah konsisten dan niat baik. Kemudian yang ketiga, kita harus melibatkan tim, berkolaborasi. Ya, jadi dengan adanya banyak orang tentunya banyak
akan ide-ide yang akan muncul dan hasilnya juga akan lebih baik dan jalannya akan terasa lebih ringan gitu. Jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan Jakarta Barat, jangan takut untuk berinovasi. Hal yang kita buat sedikit apapun insya Allah bisa memberikan perubahan banyak orang untuk masyarakat. Berarti intinya tuh mulai dari yang kecil, dari lingkungan sekitar kita, dan intinya mah mulai aja dulu gak sih? Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Desi. Sobat Sehat Jakarta Barat, demikian tadi Desi Tresnawati, juara 1 kategori bidan pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi. Sampai jumpa di episode Kue Ketan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.